Eh, Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat. Insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz. Ini sudah ada Ustadz, Ibu Dini Hanifah yang mau bertanya langsung, silakan. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Ahmad izin tanya, kemarin itu saya lihat ada konten Syekh Sudais Ustadz, dan juga ada Syekh di Arab gitu ya. Syekh Sudais itu apa ya, memberikan kuliah tentang lebih menguntungkan untuk berdamai dengan Israel gitu Ustadz. Ada juga Syekh yang lainnya apa ya Ustadz, kayak menyampaikan apakah Abu Ubaidah insan dari Hamas itu ya, mereka sudah gila gitu. Kenapa mereka tidak mengajarkan sunnah pada eh, rakyat Palestina gitu Ustaz. Mungkin yang mau saya tanyakan Ustaz, sebenarnya apa Ustaz yang terjadi gitu ya? Bahkan syekh-syekh besar gitu ya di Haromain itu komentarnya sampai demikian gitu Ustaz, yang apa ya? Tadi Ustaz juga menyampaikan ada negara-negara Arab yang jelas-jelas mendanai Israel gitu ya. Padahal kan saya sudah jelas gitu ya, sesama Muslim gitu ya. Tapi kok bisa sikapnya demikian? Bahkan tadi Syekh yang Ahlul Quran gitu ya Ustadz, Imam Masjidil Haram, itu juga sampai demikian. Mungkin Afwan Ustadz minta tanggapan dari Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Hmm. Iya, ini menunjukkan sebuah peristiwa ya, yang disebut oleh Al-Quran Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'ah. Ya. Apabila ada sekelompok manusia yang benar-benar beriman, yang satu benar-benar kafir, bentrok, maka itu akan terjadi Yaumal Furqan. Ya. Aslinya ini ayat tentang perang Badar. Ya. Tapi tidak mustahil, wallahu a'lam, bisa juga menunjukkan seperti ini. Ya. Jadi ada yang memihak Zionis, ada yang memihak kaum muslimin. Ya. Ini utamanya bukan masalah ya, bukan masalah sekedar mihak atau tidak mihak, tapi ini masalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika manusia itu tidak mau menggunakan prinsip-prinsip hidayahnya, memang agak sulit untuk bisa berpihak pada kaum muslimin, terutama di negeri Arab. Jadi orang Arab dengan Filistin itu kan punya banyak kesamaan. Ya. Suku itu sama sukunya. Arab itu sebuah suku. Ya. Mana manusia itu kepada satu sukunya itu pasti empati. Kalau ada orang Sumatera Barat disakiti, wajarlah kalau semua orang Sumatera Barat akan membela, manusiawi. Jadi ada kesamaan suku, ada kesamaan agama, ada kesamaan bahasa, ada kesamaan adat istiadat, dan lain sebagainya. Itu seharusnya cukup membuat orang nggak mungkin nggak memihak kaum muslimin. Nggak memihak aja udah salah, apalagi ini memihak Zionis. Ya. Ya, walaupun wallahu a'lam, ya, kita juga tidak bisa mengecam, kecuali menyayangkan ataupun berhati-hati, tidak mencela, ya, dalam arti begini, ya, kalau kita itu betul-betul ditakdirkan oleh Allah dalam posisi ya, seperti saya sudah seperti itu, apa iya kita ya, betul-betul tetap memihak, kan kita nggak tahu ya. Ya, bisa aja cuma kita mengambil ibrah, alhamdulillah saya gini-gini ya, saya nggak ada apa-apanya, ini kalau urusan begini saja ya nggak ada lain saya kecuali memihak ya, Filistin ya. Saya tidak mungkin memihak ya Zionis ya. Bahkan eh, kalau memang tidak makan KFC, tidak makan McD, ya,
dan sejenisnya itu bisa membuat dia panik, itu akan saya lakukan saking memihaknya, ya. Memihaknya kepada Filistin, ya. Ibrahnya harus seperti itu, ya. Ya. Kalau hakikat di lapangannya memang, ya, di negeri-negeri yang seperti itu kaum musliminnya sedang diuji oleh Ruwaibidah tadi, ya. Walaupun tadi, ya, adanya Ruwaibidah tadi, ya, bisa jadi memang ujian dari Allah, ya. Bisa jadi karena dampak masyarakatnya yang semakin tidak Islami, ya. Bisa ujian, bisa tazkirah, ya. Jadi ketika menjadi tazkirah, ya, wabil khusus di Arab Saudi dan seterusnya, itu ketika seorang menjadi tokoh, ya, ketahuan, ya, bukan memihak, berbau aja, berbau memihak saja, itu urusannya penjara. Mungkin Anda pernah dengar Syekh namanya Muhammad Ali Basfar, ya. Muhammad Ali Basfar Qari, ya. Itu diundang ke Turki, ya, untuk jadi imam sholat subuh launching Hagia Sophia. Hagia Sophia kan memang dulunya masjid dikuasai, emang dulunya gereja, setelah dikuasai oleh kaum muslimin jadi museum, ya. Zaman Erdogan, ya, dirubah lagi jadi masjid. Maka saat launchingnya itu Ali Basfar lah yang diundang, ya, sebagai seorang ulama, seorang yang qari, ya, yang, ya, selesai jadi imam pulang, sampai pulang masuk penjara. Tapi orang ini pasti punya fikrah ini, ya. Nggak mungkin sekedar jadi imam, ya. Pasti ini punya fikrah, ya, bagaimana mengambil spirit perjuangan dari Hagia Sophia. Pasti ini ada fikrah Al-Fatih, pasti ini ada fikrah bagaimana Islam, ya. Nah, itu pemerintahnya paham betul ini yang cuma sekedar kegiatan biasa, ya. Akhirnya masuk penjara. Dan ratusan dai, ratusan ulama yang saat ini mendekat. Sehingga, ya, di dunia Arab ada istilah ulama us-sultan, ada ulama ur-rahman. Jadi ada ulama-ulama yang kerjanya itu bagaimana bisa nyenengin, ya, nyenengin raja. Sebut dengan ulama sultan. Nggak peduli mau isinya menyimpang, mau isinya, ya, dalam hal ini memihak Zionis dan seterusnya, nggak peduli. Ya itulah ujiannya, ya. Kita memang tidak bisa mengatakan, kok begitu sih katanya Ahlul Quran. Enggak, memang mereka dalam uji, ya. Ya. Kalau kita yang uji seperti itu, apa ya kita bisa kayak ulama-ulama yang lain, walaupun harus dipenjara, ya udahlah pokoknya yang hak tetap hak, ya. Bukan puluhan, ya, ratusan, ya. Yang paling pertama itu namanya Syekh Salman Al-Auda. Itu dipenjara hanya karena sebuah cuitan, ya, yang mengatakan semoga negeri ini bisa berdamai dengan kata. Langsung dicomot sudah, ya. Ada yang dicomotnya pas lagi khutbah Jumat, ya, menunjukkan bahwa dia pro Filistin, lagi khutbah langsung dibawa ya, ke penjara udah, ya. Ya, begitu ujian yang sedang berlangsung dalam kehidupan para ulama, ya. Dan memang di bulan ini sepertinya memang ada tekanan yang kuat. Ya, orang-orang yang disebut ulama tunjukkan bahwa kalian, ya, memihak Zionis. Jadi
lihat medsos, semua ulama-ulama yang memang nggak siap untuk berisiko ya, berisiko di penjara, berisiko ya kehilangan keluarganya, memang harus bersuara semuanya ya. Jadi yang paling utama sebelum ini semua namanya Sulaiman Ar-Rahil ya. Kalau di medsos itu dia lagi khutbah ya di Masjid Quba, Masjid Rasulullah, isinya semua mendukung Zionis. Ya. Ada Salim Tuairiz ya, yang juga mengecam ya, habis ya, yang mengecam bahwa Hamas itu syarrun katanya dia. Terakhir memang sudah semua ya, ngomong ini ngomong itu dan seterusnya. Jadi memang eh, kalau nggak siap apa kehilangan jabatan, biasanya memang yang punya jabatan. Kalau nggak punya jabatan minimal diem ya. Ada juga ulama yang besar yang kuasa ilmunya namanya Saleh Al-Mughamisi. Itu juga karena tidak menunjukkan memihak kaum muslimin akhirnya dipecat ya sebagai imam dan khatib Masjid Quba. Sekarang nggak punya jabatan, tapi sampai sekarang belum belum menunjukkan sebuah ungkapan. Jadi akan banyak orang-orang yang ya, ya yang disebut dengan ulama yang otomatis di Arab itu nggak disebut ulama kecuali hafal Al-Quran, hafal sekian ribu hadis, ya. Tapi memang mereka sedang mendapat ujian seperti itu. Ya, ya, ya Umal Furqan, ya. Tapi masyarakat insya Allah lebih cerdas, ya. Dia bisa membedakan walaupun istilahnya yang ngomong Sudais kalau memang nggak benar ya pasti ditolak. Secara umum di seluruh dunia Arab ya khutbah-khutbah itu kadang-kadang yang nggak sabar, yang menyesalkan. Ya. Ada yang ngomong malu-maluin nama jenggotnya, malu-maluin status imamnya, ya. Ya. Sampai ada yang bersumpah-sumpah demi Allah saya kalau ke haram, kalau kamu yang jadi imam saya nggak mau jadi makmumnya. Ya. Ya, itulah merupakan kecewaan dari masyarakat ya terhadap bayangan. Ya. Tapi kita alangkah baiknya tidak sampai mencam, membenci, mengatakan dalam ulama jangan mengecam kejelekan yang dilakukan oleh saudara. Khawatirnya kamu juga diuji oleh Allah dalam kasus yang sama, akhirnya kamu nggak kuat juga. Kemarin ngecam-ngecam, sekarang hanya mengambil ibrah saja. Alhamdulillah, saya bukan siapa-siapa, ya. Ilmu dikit, iman dikit, amal soleh sedikit. Tapi kalau bab ini, insya Allah saya akan selalu bersama Filistin, bersama para mujahidnya, simpati dengan para syuhadanya, keluarganya. Kita tetap yakin dengan prinsip menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membiayai orang sedang berjihad, berarti dia berjihad. Wallahu a'lam. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, untuk muslimin yang tidak peduli pada kondisi Palestina, bisakah ayat 1 Al-Isra dijadikan tolak ukur keimanan? Bahwa jangan cuma baca aja, tapi keimanan pada Al-Aqsa harus dibuktikan dengan amal. Membantu kontribusi ini bukti Palestina menyangkut iman dan akhirat kita. Jazakallah khairan, Ustadz. Nah, secara normatif memang begitu. Ya. Tapi secara personal kita harus tetap hati-hati. Ya. Bisa jadi nggak memihaknya itu karena ketidakpahaman. Ya. Artinya kalau memang benar karena ketidakpahaman, insya Allah suatu saat kalau dia paham, dia akan
memihak. Ya, ya, ya kalau yang soleh-solehah kan eh, melakukan aksi-aksi yang namanya munasoroh ini kan udah dari dulu ya, ya dari tahun awal 2000-an itu kita udah biasa kan munasoroh. Ya. Sehingga kalau munasoroh yang ikut siapa? Sebenarnya ikut kita-kita aja. Ya. Itu dengan berjalannya waktu, sekarang ikut berbagai macam elemen masyarakat. Berarti dulu itu masalahnya lebih kepada ketidakpahaman. Ya. Sehingga dilakukanlah proses-proses pemahaman, dan setelah paham, di mana-mana ada aksi, memang selalu banyak. Ya. Bukan di Surabaya, bukan di Jogja, bukan di Bekasi, apalagi yang di Monas. Jadi kalau karena ketidakpahaman, insya Allah suatu saat ketika paham, dia akan berubah sikap. Ya. Tapi kalau karena keangkuhan, ya, karena eh, penyelewengan pemikiran, ini yang bahaya. Kalau dia nggak bertobat, itu bisa menjadi penyimpangan keimanan. Misalnya, ngapain sih sibuk-sibuk ngurusin Palestina? Memang negeri ini udah baik-baik aja. Negeri ini kan perlu perhatian. Yang kenyataannya memang dia udah merhatiin kondisi negeri ini kan enggak juga. Ya, ujungnya dia tidak mengenal prinsip bahwa menolong orang lain justru akan menghasilkan pertolongan Allah. Wallahu fi auni abdi, maka abdu fi auni akhi. Ya. Lagian kalau orang ngomong begitu, ngapain sih sibuk-sibuk ya? Dulu juga ada sempat ya penceramah di negeri ini yang melecehkannya begitu. Tapi sekarang Allah udah kasih hidayah ya. Berarti cuma dulu masalah pemahaman. Oh, gagap menasara Filistin, nangis-nangis. Ngapain? Yang deket-deket aja masih nggak beres katanya. Sering melecehkan. Sekarang insya Allah ya nggak pernah lagi. Ya. Ada lagi yang mengatakan, ngapain sih sibuk ngurusin Filistin, itu kan cuma masalah politik, itu cuma eh, perebutan sebuah negeri dan seterusnya. Ini yang membangkang. Inilah yang kalau dia tidak bertobat, nah, ya, pasti itu menunjukkan penyandungan keimanan. Ya, yang kan suatu saat bisa bertobat. Ya, ya memang kalau sudah hidayah belum datang, ya, maka kita juga melihat ya orang katanya dengan latar belakang tokoh tasawuf, latar belakang ahli sunnah, ya. Kok bisa-bisanya nggak nyambung ya. Kalau ahli sunnah karena memang nggak terlepas dari hubungannya dengan akhlak yang memang nggak suka, itu memang ikut mendanai supaya negeri ini juga bersuara, menunjukkan keantian terhadap kaum muslimin Filistin yang sedang tertindas. Ya, itu yang atas nama padahal tokoh tasawuf, ya. Wallahu a'lam. Bisa jadi ketidaktahuannya, ya. Suatu saat bisa jadi dia meralat, ya. Bisa jadi karena memang keangkuhannya, ya. Keangkuhannya sehingga walaupun sudah banyak yang mengkanter, ya, tapi kalau dia tidak mau meralat, wallahu a'lam. Itu Allah lah yang tahu isi hati. Lanjut. Ya, ada yang mau bertanya pada Ustadz lagi secara langsung atau melalui chat? Ini ada pertanyaan beberapa pekan yang lalu, Ustadz. Saya Ya, bacakan ya, Ustadz. ya, Eh, izin, ber- izin bertanya tentang pelaku kabair, it's me, seperti zina yang belum paham dan telah bertobat, apakah yang harus dilakukan?
Haruskah dihukum atau bisa dengan taubat atau bagaimana? Jazakallah khair. Dihukum hanya kalau ada daya dukungnya, ya. Daya dukungnya yang legal, bukan soal tolong dihukum sih, nggak tolongnya sama sebuah yayasan, sama masjid, nggak legal itu. Jadi hukumnya punya legalitas, sehingga ketika harus dicambuk, ketika harus dikatakan dirajam, ya, tidak lagi dianggap itu semacam penyiksaan karena sudah ada legalitasnya, ya. Ya, yang sudah ada legalitasnya di negeri ini ya baru Aceh, ya. Namanya juga daerah khusus, dia punya punya independen dalam menentukan satu hukum. Ya sudah banyak ya, karena berzina dicambuk 100, karena ya, mungkin sekedar pacaran nggak sampai berzina dicambuk sekian, misalnya sudah ada. Dalam kondisi dia hidup di suatu tempat yang tidak ada legalitasnya, ya, maka tidak perlu berzinanya di Jakarta. Itu saya mau ke Aceh, nggak perlu seperti itu. Ya. Penting dia sudah niat, saya tidak dicambuk atau saya tidak merasakan hudud Islam, ya, hukuman bukan saya nggak mau, tapi memang nggak ada. Kalau saja ada, saya siap. Ya. Dan secara umum hudud itu dibutuhkan. Ya. Jadi sifatnya bukan seperti hukum yang ada, ya seseorang kemudian harus diproses, dibuktikan, ya, 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 baru kemudian ya, dihukum. Tapi secara umum hukum Islam itu adalah dibutuhkan. Pelakunya yang langsung mengatakan, Pak Hakim, saya udah berzina, tolong dong. Itu hakimnya tidak boleh juga. Oh begitu ya, udah sini saya cambuk, nggak bisa juga begitu. Ya, enggak harus hakimnya pura-pura dulu, ya. Istilahnya idra'ul hudud, ya. Enggak, kamu mungkin mimpi kamu. Tapi pelakunya itu mengatakan, iya saya udah berzina, betul-betul. Baru hakimnya memproses, ya. Siapa orang, di mana, kapan, jam berapa, itu harus diproses sehingga saat dihukum betul-betul hukum yang sesuai dengan faktanya. Ya. Dalam kondisi belum ada sarananya, tidak ada memperbanyak. Karena di surat Al-Furqan itu di halaman akhir ayatnya berbunyi begini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila salihan. Jadi di atasnya mengatakan amila amalan sholih. Lihat berikutnya wa amila sholihan. Apa bedanya? Bedanya ayat yang pertama menunjukkan sebuah amal soleh terus banyak, ya, istilahnya harus yang standar ataupun di atas standar, ya. Ibarat para sahabat ketika dikatakan oleh Rasulullah, kalian harus baca Quran sebulan hatam, ya. Akhirnya para sahabat tuh yang sudah notabene adalah orang-orang yang soleh. Ya Rasulullah, bagi kami sebulan sekali hatam itu terlalu sedikit. Boleh nggak sepekan sekali? Boleh nggak 3 hari sekali? Itu baru namanya amila amalan salihan. Salat duha 2 rakaat cukup. Tapi untuk amila amalan salihan nggak, semuanya 8. Tahajud 1 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat cukup. Ya. Itu karena dia kepingin amila amalan salihan, ya, ya salatnya selalu 11 rakaat atau lebih,
Maka siapa yang menyadari telah berbuat dosa besar, melakukan amilah amal sholihat, Allah katakan sampai-sampai dosanya itu jadi pahala. Dosa tapi menghasilkan pahala. Itu yang dimaksud dengan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa berubah menjadi pahala. Kenapa? Karena dia menyadari sebagai orang yang telah melakukan dosa besar, maka dia harus beramal amalan yang besar. Tidak saja diampuni, bahkan perbuatannya dirubah menjadi pahala. Saat Rasulullah membacakan ayat ini, kemudian beri penjelasan, Rasulullah itu sampai senyum-senyum. Kenapa ya Rasulullah senyum-senyum? Saya membayangkan bagaimana bengongnya manusia nanti ketika dia membaca catatan amalnya. Loh, saya dulu kan berbuat dosa besar ini, tapi kok catatan amal saya jadi pahala semua. Maka itulah yang dimaksud oleh ayat faulaika Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ghibah, sumber spirit ya bagi hamba-hamba Allah ya. Memang dulu pernah terjerumus zina ya, maka dia punya tekad untuk mewakafkan hidupnya untuk dakwah. Dengan harapan begitu, dengan harapan dosa-dosa saya semua dihapus. Walaupun untuk begitu bukan harus berdosa besar dulu ya. Tapi kalau kita tahu ada hamba-hamba Allah yang seperti itu, seharusnya kita termotivasi. Hamba-hamba Allah yang pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, kemudian dia bertekad, pokoknya saya tidak akan mau meninggal dunia kecuali saya sudah hafal Quran, ya, sehingga dia hafal Al-Quran, ya. Maka itu insya Allah menjadi faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Walaupun Ibnu Abbas mengatakan, ya, jadikan yang nomor satu ketika kamu memang pernah melakukan dosa besar, yang nomor satunya itu birrul walidain. Ya. Ini menunjukkan apa? Jangan sampai sukses menghafal Quran dengan motivasi karena pernah berbuat dosa besar, tapi birrul walidainnya ya nilainya cuma 6, 7. Ya, nilainya harus 9, 10. Ya. Apalagi di bawah 6. Walidain harus menjadi target utama. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kalau saja kamu membunuh, ya, kamu akan diampuni oleh Allah kalau kamu punya birrul walidain. Ya. Maka Ibnu Abbas mengomentari ungkapannya dengan Al-Ahqaf 16, ulaika alladziina nataqabbalu anhum sayyi'atihim hasanat. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum sayyi'atihim wa natajawazu an sayyi'atihim. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Ya. Demikian Ibu jamaah Allah. Maaf sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum.